Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, khususnya nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga dengan ketiga nikmat tersebut detik ini kita masih menjadi seorang muslim, dan insya Allah nanti sampai dengan akhir hayat kita juga masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa tercurah bagi segenap sanak familinya dimanapun berada. Kemudian para sahabat-sahabatnya dan juga bagi siapapun yang mengikuti langkah-langkah beliau sampai nanti kita kembali ke akhirat. Baik, para hadirin sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas surat Al-Alaq ya, yang mana dari ayat 1 sampai dengan ayat kelima kita mendapatkan beberapa poin yang pada intinya yang pertama adalah kita mengetahui tentang kedudukan ilmu di dalam Islam, yang mana salah satu karakteristik keilmuan di dalam Islam haruslah disangkut pautkan dengan nama Allah, disangkut pautkan dengan niat karena Allah, disangkut pautkan untuk berkhidmat kepada agama Allah. Inilah yang nanti akan membedakan keilmuan kita dengan keilmuan yang dimiliki oleh non-Islam. Sekalipun non-Islam itu ilmunya luar biasa, produknya juga luar biasa, ekspornya luar biasa, tetapi pada intinya tetap ilmu yang disangkut pautkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu posisinya akan lebih baik. Baik, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua berkenaan dengan perjalanan wahyu, perjalanan uzlah sampai dengan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Dan kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang posisi atau kedudukan dari partner hidup atau istri atau suami di dalam medan dakwah. Bagaimana responnya, bagaimana pengaruhnya, bagaimana perannya, kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Baik, insya Allah kali ini kita akan melanjutkan sedikit ya, sambungan dari ayat 1 sampai dengan ayat kelima, kemudian kita akan lanjutkan di ayat yang setelahnya, 6, 7, 8. Kalau kita melihat pada surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan beragam kisah dan hikmah yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka kita dapat menemukan sebuah kesimpulan besar ya. Sebuah kesimpulan besar yang pada intinya adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima adalah ayat yang pertama kali turun. Pertama kali Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Ya, fa'awalu syai'in nuzila minal Qur'an hadhil ayah al-karimah al-mubarak. Jadi yang paling awal-awal pertama turun adalah ini ya, surat Al-Alaq 1 sampai dengan ayat yang kelima. Wa hunna awalu rahmatin. Ini ayat-ayat tersebut adalah rahmat pertama atau karunia pertama yang rahimallahu biha al-ibad, yang menjadi tanda bahwa Allah itu benar-benar sayang kepada para hambanya. Jadi karakteristik sayang dalam perspektif Allah ini adalah bagaimana Allah memberikan rahmat, memberikan hidayah. Itu adalah karunia yang luar biasa, karunia yang sangat mahal gitu ya, dibandingkan karunia-karunia yang lain. Wa awwalu ni'matin an'ama Allahu biha alaihim. Salah satu nikmat juga yang Allah berikan kepada para manusia, khususnya adalah hamba-hambanya yang beriman. Kemudian disebutkan di sini adalah wa anna man karamahu ta'ala anna ilman insan ma lam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Jadi ini ada salah satu bentuk tadi ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dengan mencerdaskan manusia, dengan memberi manusia itu ilmu, dengan menerangi jalan para manusia dengan ilmu. Wa taratan al-ilmu taratan yakunu fil adhan. Ilmu itu kadang-kadang ada di dalam adhan. Adhan itu pikiran atau akal. Watarat atau di dalam khayalan. Tapi bukan khayalan yang konteks negatif ya, tapi memang khayalan yang ada dalam pikiran kita. Wataratan yakunu bil lisan. Kadang-kadang ada di dalam lisan-lisan kita.
Taratan yakunu bil kitabah, dan kadang-kadang ilmu itu juga ada dalam sebuah tulisan. Ya, jadi ilmu itu tidak hanya yang kita dapat di buku, tetapi juga ada di lisan, ada di pikiran, ada di alam semesta, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada perkataan yang cukup masyhur dari asar. Ya, asar ini adalah ungkapan-ungkapan atau kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu. Nah, dikatakan bahwa qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Jadi kalau seandainya kita memiliki ilmu, hendaklah langsung ditulis dimanapun ya. Mau di catatan, mau di HP. Nah, kalau kita mendapatkan ilmu, silahkan langsung ditulis, dipisahkan dari yang lain sehingga tidak tercampur. Kadang kita ini dapat broadcast message ya di grup atau japri yang berkenaan dengan ilmu tertentu, tapi disimpannya hanya di situ saja, sedangkan setelah itu kita lupa. Ada baiknya kita pisahkan ke dalam folder sendiri, catatan sendiri, sehingga nanti bisa kita baca ketika luang atau ketika butuh. Wa fihi aidan, ada lagi yang mengatakan man amila bima alima razaqahullahul ilma ma lam yakun ya'lam. Barang siapa yang barang siapa amila yang bertindak, yang berbuat bima dengan bima alima, dengan apa yang dia ketahui, razaqahullahu ilma ma lam yakun ya'lam. Maka Allah akan memberi dia taufik, memberi dia rizki berupa ilmu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Nah, untuk itu berkenaan dengan ilmu tadi, ada baiknya memang kita ikat ilmu kita dengan tulisan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatagha. Kalla, ya. Kalla ini kan kita sudah tahu maknanya ya, seperti sekali-sekali tidak, atau sebuah pernyataan yang serius gitu. Kalla, tidak. Innal insana layatagha. Sesungguhnya manusia itu telah melampaui batas. Jadi, kita sebagai manusia secara umum general itu kadang-kadang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya itu serba cukup. Ya. Kadang-kadang kalau kita merasa cukup, punya harta lebih, punya kedudukan lebih, itu ada perasaan-perasaan sombong. Kadang-kadang ya, meskipun tidak 100% berlaku di setiap manusia, ada juga perasaan tidak puas, atau pengen nambah lagi, pengen menaklukkan lagi, dan lain sebagainya. Intinya adalah manusia la yatagha, innal insana yatagha, itu melampaui batas, bahkan pada batas-batas yang bisa ditahan oleh tubuhnya sendiri, seperti perutnya misalnya. Perutnya cuma tahan untuk misalkan makan sehari cuma sekali, tapi karena nafsu dia nambahnya sampai 5 kali, 6 kali, sehingga nanti perutnya akan sakit. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat diri mereka serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, maka ketahuilah sesungguhnya kepada Tuhanmu lah, kepada Allah lah tempat kembali. Kepada Allah lah tempat kembali. Di sini dijelaskan yang disebutkan dari Abu Umais ya, dari Aun. Qala Abdullah berkata, man humani la yashbi'ani. Ada dua jenis orang yang tamak, yang rakus. Manhumani, dua jenis orang yang tamak, yang rakus, yang nggak pernah kenyang, yang merasa kurang gitu ya. La yashba'an, yang tidak akan pernah puas. Ada orang tamak yang tidak merasa kenyang, tidak merasa cukup, tapi la yashba'an, yang tidak akan berhenti, yang akan terus mencari untuk memenuhi hasratnya itu. Apa? Yang pertama adalah sahibul ilma wa sahibud dunya. Ada dua jenis, yaitu orang yang senang dengan ilmu, kemudian orang yang senang atau cinta dengan dunia. Wala yastawiyan, maka dua orang ini tidak sama, alias berbeda. Fa amma sahibul ilma, sedangkan orang yang mencintai ilmu, fayazdadu ridhar rahman. Orang yang mencintai ilmu, maka dia akan bertambah ridho Allah kepadanya, atau bertambah karunia Allah kepadanya. Kemudian yang kedua, amma sahibud dunya, sedangkan orang yang cinta dunia, tidak puas-puas dengan dunia, mengejar-ngejar dunia, fayatamadi fit-tughyan, maka akan terus melanjutkan keterlenaannya, berlebih-lebihannya sampai nanti sampai nanti ke tughyan, melampaui batas. Sampai nanti melampaui batas sehingga tubuhnya tidak lagi bisa menerima, tubuhnya tidak bisa lagi menikmati. Innal insana yatagha. Nah, jadi itu ya. Jadi manusia itu memang kita tidak akan pernah merasa puas. Kita akan melampaui batas, sama seperti Firaun, sama seperti Qarun. Itu kalau Firaun melampaui batasnya adalah berkenaan dengan
kekuasaan ya, sehingga dia ingin merasa diakui sebagai Tuhan yang paling kuat gitu ya. Kemudian ada Qarun sama ya, ini berhubungan dengan harta, ya, harta yang sudah banyak. Bahkan kita sampai detik ini juga masih mengidentikan harta yang kita temukan di bumi sebagai harta karun atau harta Qarun. Nah, itu jadi kalau bagi yang belum tahu filosofi penyebutan harta karun di Indonesia itu ada hubungannya dengan Qarun, tokoh yang ada di zaman Nabi Musa ya kalau tidak salah ya. Nah, itu ada kaitannya. Kalla innal insana la yatgha, sekali-sekali tidak, sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas atau karakteristiknya melampaui batas. Kenapa? Karena tidak merasa puas, karena merasa ingin terus, merasa ingin tambah terus. Ar-ra'ahu istaghna, apalagi ketika dalam keadaan sedang cukup, pasti mau lagi, pasti mau lagi. Maka dilanjutkan di ayat yang ke-8, inna ila rabbika ruj'a, maka sadarilah bahwa nanti pada akhirnya perasaan-perasaan tadi itu, perasaan pengen terus memiliki, perasaan ingin menambah, itu semuanya akan sia-sia, akan berhenti juga pada akhirnya, suka maupun tidak suka. Kenapa? Karena inna ila rabbika ruj'a. Karena kita juga akan kembali kepada Allah. Kita akan pulang kepada Allah. Di sini disebutkan bahwa berkenaan dengan harta, berkenaan dengan ar-ra'ahu istaghna tadi. Di sini disebutkan bahwa sayuhasabuka ala malika. Jadi kita manusia-manusia itu akan sayuhasibuka ala malika. Jadi harta-harta kita itu nanti akan dihisab, akan dihitung oleh Allah, akan dikoreksi oleh Allah. Min aina jama'taha, kamu mengumpulkan dari mana? Wa fi ma saraftaha, kamu belanjakan di mana? Nah, jadi ini dua pertanyaan yang cukup mengerikan ya, apalagi bagi mereka yang hartanya berlebih. Tapi hartanya ini tercampur dengan riba, tercampur dengan harta-harta yang haram. Jadi ini akan membahayakan bagi kita. Sebab kenapa? Apa yang kita makan, apa yang masuk ke tubuh akan menjadi daging. Apa yang sudah menjadi daging, maka itu akan menjadi karakter kita. Mungkin para pendengar sekalian pernah membaca atau mendengar orang yang hobi mengkonsumsi daging babi, itu nanti gaya hidupnya akan kurang lebih seperti babi. Jorok, kemudian makannya ngasal, badannya tidak sehat, dan lain sebagainya. Ya. Terutama di barat itu banyak sekali yang seperti itu kita dapat temukan. Itu berkenaan dengan harta tadi. Inna ila rabbikar ruj'a. Maka poinnya adalah kita ingat-ingat lagi. Memang kita ini sebagai manusia, sebagaimana disebutkan tadi, adalah makhluk yang senantiasa lapar. Yang mana lapar tersebut tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan merasa kenyang. Yang pertama adalah lapar dengan ilmu, maka ini bagus. Ya. Kemudian yang kedua lapar dengan dunia, senantiasa kurang, senantiasa pengen terus. Nah ini yang berbahaya sebab itu tidak akan tidak akan berlangsung lama, tidak akan mengantarkan kita kepada tempat yang baik nanti di hari kiamat. Untuk itu kita hendaklah untuk tidak berlebih-lebihan dengan urusan dunia, cukup saja. Kalau cukupnya 1 miliar ya cukup 1 miliar gitu ya, diinfakkan. Kalau cukup dengan 1 rumah 1 mobil, keluarga sehat semua sudah cukup, alhamdulillah gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur. Baik, ini mungkin yang dapat disampaikan berkenaan dengan ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8, yang mana intinya adalah bagaimana kita ini menyadari sebenarnya kita ini, manusia ini berpotensi untuk melampaui batas. Berpotensi untuk berlebih-lebihan. Sehingga berlebih-lebihan itu kadangkala justru mencelakakan kita. Kecuali kalau berlebih-lebihan itu, merasa kurang itu berkenaan dengan ilmu. Maka itu insya Allah akan tergolong kepada hal yang positif. Akan mengundang rahmat Allah, akan menambah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.